Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Putut berkenaan tentang sejarah peradaban Islam. Soal pertama, jelaskan bagaimana kondisi kebudayaan dan peradaban bangsa Arab pada masa pra-Islam sebelum diutusnya Rasulullah. Kehidupan di Arab sebelum datangnya Islam dikenal dengan istilah jahiliyah atau kebodohan. Masyarakat jahiliyah ini identik dengan peradaban yang sangat buruk, seperti pelacuran di mana-mana, pertumpahan darah, perbuatan keji yang tidak dapat diterima akal sehat. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, orang-orang Arab menganut agama Yahudi, Nasrani, Majusi, Sabi'ah, dan penyembah berhala atau paganisme. Seperti apa kondisi sosial dan peradaban bangsa Arab masa zaman jahiliyah? Kondisi sosial bangsa Arab jahiliyah memiliki klasifikasi berbeda-beda, di mana kaum bangsawan mendapat kedudukan terpandang, mereka memiliki otoritas dan pendapat yang mesti didengar. Adapun gaya hidup masyarakat Arab jahiliyah terbiasa bercampur baur antara kaum laki-laki dan perempuan. Boleh dikatakan kehidupan mereka jauh dari akal sehat. Selagi pelacuran berlangsung secara gila-gilaan, pertumpahan darah sudah biasa di kalangan masyarakat Arab jahiliyah. Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa pernikahan pada masa jahiliyah terdiri dari 4 macam. 1. Pernikahan seperti pernikahan orang sekarang, yaitu seorang laki-laki mendatangi laki-laki yang lain dan melamar wanita yang di bawah kewaliannya atau anak perempuannya. Kemudian dia menentukan maharnya dan menikahkannya. 2. Seorang laki-laki berkata kepada istrinya, manakala ia sudah suci dari haidnya, pergilah kepada si fulan dan bersenggamalah dengannya. Kemudian setelah itu istrinya ditinggalkan dan tidak disentuh selama hingga tampak tanda kehamilannya dari laki-laki tersebut. Apabila tampak tanda kehamilannya, apabila si suaminya masih berselera kepadanya, maka dia akan menggaulinya. Hal tersebut dilakukan hanyalah lantaran ingin mendapatkan anak yang pintar. Pernikahan semacam ini dinamakan dengan nikah al-istibdha. 3. Sekelompok orang dalam jumlah yang kurang dari 10 berkumpul, kemudian mendatangi seorang perempuan dan masing-masing menggaulinya. Jika perempuan ini hamil dan melahirkan, setelah beberapa malam dia mengutus kepada mereka, sekelompok orang tadi. Ketika itu tak seorang pun dari mereka yang dapat mengelak hingga semuanya berkumpul kembali dengannya. Lalu si perempuan itu berkata kepada mereka, kalian telah mengetahui apa yang telah kalian lakukan, dan aku sekarang telah melahirkan, dan dia ini adalah anakmu wahai si fulan. Dia menyebutkan nama laki-laki yang dia senangi dari mereka, maka anaknya dinasabkan kepadanya. 4. Banyak laki-laki mendatangi seorang perempuan, sedangkan si perempuan ini tidak menolak sedikitpun siapapun yang mendatanginya. Mereka ini adalah para pelacur. Di pintu-pintu rumah mereka ditancapkan bendera yang menjadi simbol siapapun yang menghendaki mereka, maka dia bisa masuk. Jika dia hamil dan melahirkan, laki-laki yang pernah mendatanginya itu berkumpul lalu mengundang ahli pelacak atau al-kafah. Kemudian si ahli ini menentukan nasab si anak tersebut kepada siapa yang mereka cocokkan ada kemiripannya dengan si anak itu. Dalam hal ini, laki-laki ditunjuk tidak boleh menyangkal. Maka ketika Allah Ta'ala mengutus Nabi Muhammad
SAW beliau menghapuskan semua pernikahan kaum jahiliyah itu kecuali pernikahan yang pada saat ini. Dalam tradisi Arab jahiliyah, antara laki-laki dan perempuan selalu berkumpul dan diadakan di bawah tajamnya pedang dan tombak. Pemenang dalam perang antar suku berhak menyandera perempuan-perempuan suku yang kalah dan menghalalkannya. Anak-anak yang ibunya mendapatkan perlakuan semacam ini akan mendapatkan kehinaan semasa hidupnya. Dalam tradisi Arab jahiliyah, antara laki-laki dan perempuan selalu berkumpul dan diadakan tajamnya pedang dan tombak. Pemenang dalam perang antar suku berhak menyandera perempuan-perempuan suku yang kalah dan menghalalkannya. Anak-anak yang ibunya mendapatkan perlakuan semacam ini akan mendapatkan kehinaan semasa hidupnya. Kaum jahiliyah juga terkenal dengan kehidupan dengan banyak istri atau poligami tanpa batasan. Mereka mengawini dua bersaudara. Mereka juga mengawini istri bapak-bapak mereka apabila telah ditalak atau karena ditinggal mati oleh bapak mereka. Perbuatan zina merata di semua lapisan masyarakat, namun ada sekelompok laki-laki dan perempuan yang terbebas dari hal tersebut. Mereka adalah orang-orang yang memiliki jiwa besar dan menolak keterjerumusan dalam kemaksiatan. Kondisi hina lebih banyak dialami para budak perempuan. Kemudian soal yang kedua adalah jelaskan secara detail pengertian kebudayaan dan peradaban itu sendiri dan berikan contohnya. Jawabannya adalah kebudayaan adalah cara orang hidup yang tercermin misalnya dalam bahasa yang mereka ucapkan, makanan yang mereka makan, pakaian yang mereka kenakan. Ini mengekspresikan cara seseorang berpikir dan melakukan sesuatu. Dengan kata lain, kebudayaan adalah seperangkat pengetahuan, pengalaman, dan perilaku yang umumnya dimiliki oleh sekelompok orang. Ini adalah sesuatu yang diperoleh seseorang melalui pembelajaran. Budaya meliputi seni pengetahuan, kepercayaan, adat istiadat, tradisi, moral, festival, nilai-nilai, sikap, kebiasaan, dan sebagainya yang diwarisi oleh seseorang sebagai anggota masyarakat. Itu bisa dilihat dalam literatur, musik, bentuk tarian, praktik keagamaan, gaya berpakaian, kebiasaan makanan, cara menyapa orang lain, rekreasi, dan lain-lain. Budaya yang berbeda dapat ditemukan di tempat yang berbeda karena bervariasi dari satu daerah ke daerah lain. Peradaban adalah proses mengembangkan keadaan masyarakat sejauh budaya, industri, teknologi, pemerintah, dan lain-lain mencapai tingkat maksimum. Istilah peradaban berbicara tentang mengadopsi cara hidup yang lebih baik dan memanfaatkan sebaik-baiknya mungkin sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan sekelompok orang. Kemudian soal yang ketiga, jelaskan dasar-dasar awal yang ditanamkan Rasulullah dalam membentuk kebudayaan dan peradaban Islam yang berkaitan dengan wahyu pertama kali. Peletakan dasar peradaban Islam yang dibangun oleh Rasulullah SAW adalah: pertama, pendidikan. Upaya pengentasan buta huruf masyarakat Arab
dikenal masyarakat yang buta huruf. Kebanyakan penyair akan lebih bangga dengan pendayagunaan hafalannya dibandingkan dengan tulisan. Kedatangan Muhammad SAW ke Madinah di awal-awal masa kehijrahannya membuat terbukanya kesadaran baru terhadap baca tulis. Madinah yang sebagian penduduknya merupakan orang Yahudi sedikit lebih maju dalam dunia tulis-menulis. Pertemuan antara dua budaya, Makkah dan Madinah, membawa pada sudut pandang baru Rasulullah. Saat Muhammad SAW memasuki Madinah, beliau melihat kaum Yahudi mengajari anak-anak baca tulis. Nabi pun kemudian tertarik dan menyuruh 10 orang di antara para sahabatnya untuk belajar kepada orang Yahudi tersebut. Apa yang dilakukan Nabi merupakan sebuah pedoman semangat keilmuan kepada siapapun umat boleh belajar, bahkan kepada pemeluk agama lain. Yang kedua, sosial budaya. Penghapusan perbudakan tidaklah kebetulan Islam dalam beberapa hukuman yang diberlakukan kepada mukallaf mengharuskan atas pembebasan budak. Pengangkatan derajat budak juga terlihat ketika Bilal mengumandangkan azan, sebuah posisi yang terhormat. Muhammad SAW lebih memilih posisi itu untuk diisi oleh seorang mantan budak sebagai lambang kesetaraan. Dalam Al-Quran, kata budak sendiri diulang-ulang sebanyak 90 kali dengan berbagai term baik antonim maupun yang sepadan dan kebanyakan mengacu terhadap pengentasan budak. Ekonomi. Riba dan zakat sebuah upaya pengentasan kemiskinan beberapa orang dalam kebudayaan Arab berpencaharian sebagai pedagang. Nabi merupakan salah satu di antara sosok yang pernah masuk dan berada di tengah-tengah komunitas tersebut. Nabi juga sangat mengenal praktik riba, dan untuk itu di beberapa hadis dan Al-Quran riba menjadi salah satu tema yang dibahas. Penghapusan riba juga berkorelasi dengan upaya pengentasan kemiskinan. Selain penghapusan riba, Islam juga sangat memperhatikan praktik monopoli untuk menanggulangi hal tersebut. Dan agar harta tidak berputar pada satu pihak, maka diberlakukanlah kewajiban zakat yang terdiri atas zakat mal dan fitrah. Demikian tadi jawaban dari saya. Apabila ada kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.